Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat apa ya? Ini gorengan-gorengan semacam pastel atau samosa, atau mungkin kalian ada nama lain untuk kue ini, bisa komentar ya. Oke, langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, ini dia bahannya. Kita akan buat bahan isiannya dulu. Ini dada ayam, kemudian 2 buah kentang yang kita potong-potong dadu, lalu daun bawang. Oh ya, resepnya juga ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini bawang merah yang dicincang kasar, lalu bawang putih yang dicincang halus, cabai opsional, tapi kalau Mameji dan semua yang ada di sini sukanya pedas, jadi banyak cabenya. Kaldu bubuk lada gula garam secukupnya atau sesuai selera, kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok teh, dan bubuk kari instan. Dan ini kita gunakan 80 ml santan instan, atau kalian juga bisa menggunakan air biasa aja. Nah, ini kita siapkan penggorengan dengan minyak yang cukup, secukupnya aja. Kemudian masukkan bawang putih, lalu cabai, tuh cabenya menggelegar ya. Ini enak banget, pedes-pedes. Lalu masukkan dada ayam yang udah dicincang halus, boleh di blender kali ya, tapi terlalu halus banget. Dan kemudian masukkan kentang, aduk-aduk. Selanjutnya masukkan gula, garam, lada, dan kaldu bubuk. Aduk lagi. Ini urutannya mungkin agak berbeda ya dengan tumisan yang biasa mungkin kalian buat. Kemudian masukkan santan instannya dan bumbu kari. Kemudian masukkan bawang merah dan potongan daun bawang. Nah, ini kita masak sampai agak mengering ya. Kemudian sisihkan, tunggu sampai dingin. Lanjut, kita akan buat bahan kulitnya. Tepung terigu pro sedang. Di sini Mameji menggunakan segitiga biru dan airnya air dingin, kemudian margarin dan garam. Hanya itu, sangat sederhana. Masukkan dulu tepungnya, kemudian garam, aduk-aduk, dan margarin. Masukkan airnya seperti biasa secara bertahap, kemudian campurkan. Konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kering ataupun terlalu lunak. Tuangkan 1 sendok makan minyak sayur dulu pada permukaannya. Nah, kemudian tutup dan akan kita istirahatkan selama 30 menit atau setengah jam. Ini dia, biar adonannya rileks ya, dan kalau dibentuk itu nggak bakal ngelawan, nggak membel-membel gitu loh. Nah, untuk adonan ini ya Mameji bagi sekian ya untuk beberapa model. Kemudian kita pipihkan dengan rolling pin atau apa aja, bentuknya persegi panjang. Kemudian potong putus. Masukkan isian, ini Mameji 2 sendok teh. Kemudian kita gulung, tutup dulu dan rapatkan setiap sisinya. Biar kiri kanannya udah kita seal, udah ditutup, kemudian gulung. Lalu bagaimana dengan ujung-ujungnya? Nah, ini kita silangkan seperti itu. Ini mudah banget loh. Nah, cuman menyilang-nyilangkan aja. Sudah seperti ini, kita gulung lagi. Oke, udah selesai satu model. Seperti ini bentuknya. Gimana? Tuh, cantik kan? Nah, ini udah jadi 3 ya. Sambil kita membentuk yang lain, jangan lupa adonan itu tetap kita tutup lagi. Sekarang kita buat bentuk yang kedua. Taburkan sedikit tepung terigu. Nah, kita bentuk persegi, kemudian dengan mangkok atau apa aja untuk ukuran kalian, itu kita sebagai tanda aja agar bentuk perseginya lebih presisi ya. Nah, kalian bisa lihat, ambil satu sudut, ketemukan membentuk segitiga seperti ini. Tapi jangan ditekan ya, jangan dilengketkan. Enteng aja, tuh cuman begitu aja, jangan ditutup, jangan dipencet. Udah, kita balik. Nah, bagian atasnya baru kita beri isian. Lalu ketemukan lagi setiap sisinya seperti itu, bisa kalian lihat.
pencet-pencet. Nah, ini tutup ya sealnya biar isiannya nggak terbuka. Satukan setiap pertemuan sisinya. Oke, udah selesai, dicepit lagi yang kuat. Bentuknya udah terlihat. Tengahnya juga jangan lupa dijepit, kemudian kita balik dan tuh. Oh, ini jadi bentuk bunga. Bisa sambil dirapikan ya, terkadang kan ada yang agak lebih panjang sedikit. Seperti ini hasilnya. Lipat 2 kali. Jadi ini adonan semua kita rolling tadi dengan cenderung tipis ya. Tuh, sekarang kita kerat-kerat, tapi tidak sampai terputus ke ujung. Nih, seperti ini lagi. Setiap sisinya tetap dipencet. Nah, sekarang ini kita buat 2 gulungan, satu gendut, satunya lebih langsing. Nih, agar merata kita sekaligus potong. Bentuk persegi lagi. Kembali masukkan isian. Temukan lagi setiap titik sudutnya. Tuh, tapi ingat harus saling menutup ya. Kalau ini harus tertutup rapat. Jadi setiap sisinya kita tutup rapat. Padatkan seperti ini. Masih berbentuk martabak. Seperti martabak mini. Nah, sekarang giliran adonan yang kecil. Ini sama, kita tipiskan membentuk persegi juga. Sesuai dari bentuk yang pertama tadi. Tentunya lebih lebar ya dari bentuk adonan yang pertama. Kemudian kita kerat-kerat, tidak sampai terputus di bagian tepinya ya. Nah, bagian sambungannya kita letakkan pada bagian bawah. Oh ya, jika kalian ingin menggunakan lem, gunakan lem terbuat dari terigu ditambah sedikit dengan air. Di sini kita memerlukan lem karena 2 bagian yang terpisah ya. Jadi deh, lebih mudah lagi. Masih ada? Oh, masih ada satu lagi sepertinya ya. Sama, ini kita buat persegi panjang, kemudian beri isian. Nah, ini pas banget untuk kue iftar atau kue berbuka puasa. Nah, ini kita bagi 3, kemudian pelintir biar biar nggak kembali lagi, pelintirannya bisa dipencet dulu setiap ujungnya seperti itu. Udah ya. Sekarang kita kepang. Jadi apa ya ini judulnya? Pastel mirip, samosa mirip, atau apa lagi? Menurut kalian ini namanya apa? Ayo bantu jawab ya di kolom komentar. Nah, jangan lupa bagian tepinya ditutup rapat, dijepit rapat. Semua sudah selesai. Satu adonan ini 500 gram, kita dapatkan 17 buah kue dengan ukuran yang sedang, lumayan besar juga. Satu orang udah kenyang banget makan ini. Karena kita harus menyesuaikan juga ya dengan bentuknya. Oh ya, kalau tidak langsung digoreng juga bisa, kalian bisa simpan di chiller, tapi sebelumnya ditaburi dulu bagian dasar dan permukaannya dengan tepung terigu biar nggak terlalu basah. Ini minyak kita sediakan secukupnya dengan api yang sedang cenderung kecil, dan Mama Eji masukkan kue ini saat minyak itu hangat. Jadi bukan pada saat minyaknya itu mendidih. Karena apa? Menghindari agar kulitnya itu tidak pecah-pecah atau mengeluarkan gelembung-gelembung gitu loh. Jadi kita mengharapkan kulit dari kue kita ini pastry atau pastel atau samosa dengan bentuk yang beda itu kulitnya mulus, nggak bopeng-bopeng. Jadi gitu. Nah, ini kita siram-siramkan dan terus diaduk sedikit ya, agak digoyang, diputar-putar agar matangnya merata. Karena kalau diem di satu tempat itu aja, nanti gosongnya di situ-situ aja. Nih kita balik. Oke, begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Nih caranya sangat mudah, bahannya juga sederhana. Kalau untuk isian kalian bisa kombinasikan dengan apa aja, atau kalian gunakan resep andalan kalian sendiri untuk isiannya ya. Nah, setiap Mama Eji memasukkan ini nih, gorengan yang berikutnya, itu apinya Mama Eji kecilkan sedikit.
paling kecil nih, diam kan minyaknya, nggak bereaksi. Tuh, ini setiap mengangkat tadi, segera kecilkan api, kemudian masukkan setelah semua dimasukkan baru besarkan lagi apinya, api sedang cenderung kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa disimpan di kulkas, simpan di chiller dulu kalau mau di frozen juga bisa, tapi untuk menumpuknya kalian bisa alasi dengan plastik biar nggak nempel-nempel. Ini dia hasilnya, bentuk bunga, bentuk persegi, kemudian bentuk yang kerat-kerat, ini bentuk tikar anyaman, dan satu lagi bentuk kepang. Jadi dari satu adonan ini kita dapatkan berapa macam? 5 macam model. Nah, ini kita potong seperti inilah, tuh garing ya, ada bagian yang garing, renyah, enak banget. Pas untuk berbuka puasa. Dicocol, ini Mama Iji menggunakan mayones dan saus tomat karena daging ayamnya tadi kalau punya Mama Iji ini udah pedes. Jadi kita hanya menginginkan taste yang sedikit asam-asam kecut, tapi itu juga sesuai selera kalian ya. Nah, jangan lupa juga loh untuk video berikutnya masih seputaran kue-kue menjelang Ramadan atau kue yang dihidangkan untuk iftar atau berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya, kriuk pastelnya dapat banget. Ini renyah dan garing selamanya. Ikuti ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini bahan-bahan isiannya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Untuk penggunaan cabai itu opsional aja. Bisa pakai, bisa enggak ya. Nah, bahan-bahan tadi setelah kita iris-iris halus semua, ini kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan cabai. Tinggalkan seledrinya ya, seledrinya belum, ntar. Ini kita masak dulu sampai wangi, kemudian masukkan potongan wortel dan kentang, aduk kembali, lalu masukkan gula, garam, lada, dan kaldu bubuk. Ini takarannya sesuai selera kalian ya, gitu. Lalu masukkan seledrinya. Ini terus kita masak sampai mengering. Kemudian biarkan sampai dingin. Nah, sekarang bahan kulitnya tepung terigu serbaguna, kemudian air, minyak sayur atau minyak goreng, juga garam, sangat sederhana. Ini kita campurkan dulu tepung terigunya, tepung terigu serbaguna atau protein rendah, kemudian masukkan garam, aduk dulu, kita campur sampai rata, lalu masukkan air, kembali kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Oh ya, untuk penggunaan air siapa tahu bisa kurang atau lebih ya. Jadi kalian masukkan dulu sebagian sambil diaduk dan lihat konsistensinya tidak terlalu keras. Nah, ini sekarang masukkan dulu minyak sayur atau minyak gorengnya, kemudian kita aduk kembali. Lanjutkan dengan tangan, tuangkan 1 sendok makan. Kemudian kita balik aduk lagi sampai kalian berasa udah nggak ada lagi yang bergerindil, kurang lebih 1 menitan ya. Nah, sekarang kita bulatkan dulu dan akan kita istirahatkan kurang lebih 20 menit agar adonannya lebih rileks dan nantinya mudah dibentuk. Nah, sekarang ini kita akan buat bahan olesan. 6 sendok makan tepung terigu ditambahkan dengan 6 sendok makan minyak sayur.
Kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini ya. Tuh, cair, encer, singkirkan dulu. Nah, sekarang kita lihat dough ini, adonannya seperti ini ya. Cenderung lebih lunak tapi juga nggak terlalu melekat-melekat banget tuh, seperti itu ya. Jika masih ada terlihat melekat, kalian bisa taburkan sedikit dengan terigu. Nah, sekarang kita potong-potong. Ukurannya sesuai selera. Di sini lumayan banyak ya dapatnya. Kita gulung, roll, bulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Sudah selesai semua, ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin. Terus agak membulat. Tuh, tipis banget. Kemudian kita letakkan pada wadah yang udah diolesi dengan minyak sayur biar nggak melekat. Nah, ini tadi bahan olesannya kita oleskan pada permukaan lempengan tepung, lempengan bulatan. Lakukan lagi, bulatkan lagi dengan kurang lebih diameternya sama ya dengan yang pertama tadi. Tumpuk lapis pada bagian atasnya, kemudian oleskan kembali. Begitu seterusnya ya. Nah, ini dia semuanya udah selesai. Tumpukan lembaran lingkaran. Sekarang kita rolling lagi berlahan dari arah tengah ke atas dan dari arah tengah ke bawah agar seimbang ya. Kemudian kita balik seperti ini. Kalian bisa lihat caranya. Pipihkan sampai selebar-lebarnya. Kemudian olesi permukaannya dengan bahan olesan. Ini luasnya 30 kali 40. Kemudian kita gulung dari ujung, jepit pada pertemuannya agar tidak terbuka ya. Potong-potong lagi untuk yang kedua kali. Tuh, lumayan banyak nih dapatnya. Ukurannya nggak terlalu besar sih, sedang aja. Kemudian kita singkirkan dahulu. Ambil satu adonan, kemudian kembali kita bulatkan. Nah, bulatkan kemudian bentuk persegi seperti itu. Jadi garis perseginya lebih jelas. Kemudian lipat dari ujung ke ujungnya lagi. Jadi lebih ke segitiga ya. Nah, dengan scraper atau alat apa aja kalian bisa tekan pada setiap sisi tepinya, kemudian lipat dan tekan lagi. Ini ditekan, kemudian lipat dan tekan lagi. Jadi tidak mudah bocor. Jadi deh pastelnya bentuk segitiga seperti itu ya. Lakukan semuanya seperti ini sampai selesai. Dan permukaannya ini udah terlihat berlapis-lapis. Nih, sekarang siapkan minyak. Api yang sedang, kita tinggal goreng. Ini juga bisa di frozen. Jadi setelah siap dibentuk, masukkan dulu di kulkas chiller bagian biasa. Jika udah kokoh, kalian bisa letakkan di dalam wadah yang setiap lapisannya itu kalian lapisi dengan plastik agar tidak melekat. Bisa simpan di freezer. Nah, ini udah selesai hasil gorengan kita tuh, garing banget, lapisan-lapisannya sangat terlihat ya. Tuh, sangat crunchy, kriuk, garing, dan ini awet satu harian. Kalau untuk gorengan seperti ini jangan berharap garing sampai besok dong, nggak akan ada ya. Oke, ini enak banget, kalian bisa mencobanya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat yang sangat sederhana, satu gorengan
Ini semacam pastel, tapi pastel isi telur dadar. Nah, ikutin caranya sampai selesai. Yuk! Nah, langkah awal kita akan campurkan margarin dengan air. Ini akan kita masak dulu dengan api yang kecil sebentar aja, hanya sampai margarinnya meleleh, kemudian matikan api. Nah, jadi gorengan pastel ini sangat sederhana, bahannya juga simple, begitu juga untuk cara pembuatannya. Nah, ini nggak sampai mendidih, kemudian kita sisihkan dulu. Kita akan buat adonan kulitnya, tepung terigu, kita semua masukkan kita campurkan dengan cairan margarin tadi. Nah, ini dalam keadaan hangat ya, karena kita juga melelehkan margarin itu tidak sampai mendidih, hangat aja. Kemudian kita campurkan, untuk lebih mudahnya lagi, kita campurkan aja langsung menggunakan tangan, tentunya tangannya udah bersih ya. Semua adonan ini tercampur rata seperti ini. Nah, tercampur dengan baik, dengan konsistensi adonan yang lunak, tidak terlalu keras. Kemudian akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Nah, sambil menunggu istirahatnya adonan, kita buat isiannya dulu ya. Setelah ditipiskan, sekarang kita akan bulatkan. Untuk ukurannya sesuai selera aja, dan untuk membulatkan itu bisa menggunakan mangkuk kecil atau juga gelas. Nah, dalam satu adonan ini akan kita dapatkan kurang lebih 12 buah pastel. Untuk sisa adonannya itu nanti kita satukan kembali, kemudian rolling lagi dan dibentuk kembali. Nah, ini kita akan mulai isi. Untuk isian kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya ya. Letakkan pada bagian tengah, kemudian kita tangkupkan kedua sisinya, pencet, tekan sampai rapat. Nggak perlu diolesi lagi dengan air, dengan cairan telur itu bisa merekat. Nah, bila isiannya itu agak muncrat keluar, itu nggak masalah. Udah siap, sekarang kita coba buka dulu bagaimana bentuk isinya.
Nah, seperti ini. Enak, pastinya enak ya, karena telur dan bawang. Juga garing dan renyah. Oke, selesai sudah semua jenis gorengan pastel lumpia kita kali ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.